warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang tujuan dan fungsi dakwah dalam komunikasi lintas budaya. Sebelum itu, akan kami kenalkan beberapa teman dari kelompok 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari kelompok kami ada Dinda Rizky Hanusa dengan NIM 1917101051. Yang kedua ada Resmiati dengan NIM 1917101055. Yang ketiga saya sendiri Nurfadila Fadiani dengan NIM 1917101056. Dan terakhir ada Herian Putra Pradana dengan NIM 1917101056. Fungsi dan tujuan dakwah. Dakwah secara bahasa memiliki arti sebagai ajakan, seruan, atau panggilan. Dakwah juga diartikan sebagai usaha mengubah situasi yang buruk menjadi lebih baik dalam rangka membangun masyarakat Islami berdasarkan kebenaran agama Islam yang hakiki. Kemudian, fungsi dakwah terbagi menjadi dua, yaitu fungsi risalah dan fungsi kerahmatan. Fungsi risalah sendiri yaitu dakwah untuk dapat dipahami sebagai proses pembangunan dan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, fungsi kerahmatan yaitu upaya menjadikan Islam sebagai konsep bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Selanjutnya, tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan sesuai dengan segi dan bidangnya masing-masing. Tujuan dakwah menurut Masyhur Amin terdiri atas dua, yaitu berdasarkan segi objeknya dan segi materi. Dari segi objeknya, tujuan dakwah dibagi lagi menjadi 4, yaitu 1. Tujuan perorangan, yakni terbentuknya pribadi muslim yang mempunyai iman yang kuat, berlaku sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul karimah. Yang dua, tujuan untuk keluarga, yakni terbentuknya keluarga bahagia, penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga. Yang ketiga, tujuan untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat yang sejahtera, yang penuh dengan nuansa keislaman. Yang terakhir, tujuan ke seluruh umat manusia, yaitu terbentuknya masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Selanjutnya, tujuan dari segi materi juga dibagi menjadi 3, yaitu tujuan akidah, tujuan hukum, dan tujuan akhlak. Tujuan akidah yaitu tenteramnya suatu akidah yang mantap di setiap hati seseorang sehingga keyakinan-keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam tidak lagi dicampuri dengan keraguan. Yang kedua, tujuan hukum, yaitu kepatuhan setiap orang kepada hukum-hukum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan akhlak, yaitu terbentuknya muslim yang berbudi luhur, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat tercela. Fungsi dan tujuan komunikasi lintas budaya. Tujuan studi dari komunikasi lintas budaya menurut Litvin bersifat kognitif dan afektif, yaitu untuk mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri. Menurut Allo Liliweri pada bukunya, yaitu Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya, bahwa komunikasi dan tujuan komunikasi lintas budaya dalam diantaranya sosialisasi untuk membuat kita semakin hati-hati dan pengawasan langkah dan juga melakukan nilai, yaitu dalam fungsi untuk mengajarkan dan menggunakan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Kebiasaan yang kedua, sedikit bahasa penduduk untuk menjembatani tempat kita dalam proses komunikasi antar pribadi itu karena termasuk komunikasi antar menunjang keberhasilan dakwah. Fungsi komunikasi yang dilakukan antara dua orang keterampilan komunikasi merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Dan yang ketiga yaitu pengawasan. Yang keempat, praktik komunikasi antar budaya di antara komunikator dan mengontrol yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi antar budaya, fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut Allo Liliweri pada bukunya, yaitu Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya,